Selanjutnya masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Tentukan vektor eigen yang bersesuaian dari matriks A minus 6, 3, 4, 5 jika diketahui nilai eigennya itu adalah minus 7. Nah, sebenarnya soal ini itu gampang banget ya, teman-teman. Jadi di sini tuh kita udah tahu lambdanya itu sama dengan minus 7 gitu. Oke. Kemudian kita tahu matriks A-nya itu sama dengan yang ini. Minus 6, 3, 4, 5. Kayak gini. Oke. Jadi ya sebelum kita coba jawab ya, karena ini terlalu mudah sekali ya teman-teman. Nah, jadi untuk mencari nilai eigen ya, biasanya yang pertama itu kalau di matriks 2A itu, yang pertama itu cari nilai eigen. Nah, nilai eigen ini itu diperoleh dengan cara determinan dari matriks A kurang dengan lambda dikali inverse matriks identitas itu sama dengan 0. Biasanya kita harus cari ini dulu. Nah, setelah kita menghitung ini, nanti kita mendapatkan lambdanya. Gitu ya. Kita akan mendapatkan lambdanya setelah melakukan ini. Nah, yang kemudian untuk mencari vektor eigen itu kita menggunakan persamaan ini. AX sama dengan lambda X. Gitu. Jadi, lambda yang sudah dapatkan di sini, itu kita masukkan ke dalam sini. Itu di matriks 2A. Tapi untuk di matriks 2B, ternyata lambdanya sudah ada gitu. Jadi kita langsung ke vektor eigennya. Jadi kita jawab di sini vektor eigen untuk lambda sama dengan minus 7. Berarti kita bisa gunakan persamaan yang ini ya. Ini langsung kita pakai. Jadi A, X sama dengan lambda dikali X. A-nya itu yang ini, minus 6, 3, 4, 5. Nah, X ini itu penulisannya kayak gini ya. Ini kan vektor eigen ya. X ini tuh merupakan vektor eigen. Vektor eigen. Jadi X ini tuh merupakan vektor eigen nih. Vektor eigen. Yang mana nilainya itu adalah X1 dan X2. Kayak gitu. Jadi X ini tuh nilainya X1, X2. Sama dengan lambdanya itu ini minus 7 kali dengan X. X ini kan sama ya kayak gini. X1 terus di sini X2. Kayak gitu. Nah, langkah berikutnya di sini tinggal kita kali masuk aja nih ke sini. Minus 7 kali X1 terus minus 7 dikali X2. Jadi sama dengan kayak gini ya. Minus 7 X1 ini minus 7 X2. Nah, yang ini itu ruas kanannya. Terus untuk yang ruas kiri, ini kita lakukan perkalian matriks ya. Perkalian matriks. Jadi saya harap teman-teman udah bisa melakukan perkalian matriks. Jadi baris dikali dengan kolom. Jadi dikali dengan kolom ya. Jadi minus 6 dikali X1. Jadi minus 6 X1 ditambah dengan 3 dikali dengan X2. 3X2. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita pindah ke baris yang kedua ya. Oke, nanti saya tulis lagi. Jadi yang ini tadi 3 ya. Kita kali dengan baris yang kedua ya sekarang. Yang ini. Jadi baris yang kedua dikali dengan yang kolom yang ini. Jadi kita lakukan perkalian matriks, jadinya 4 dikali X1, jadinya 4X1. Kemudian di sini 5 dikali X2. Hasilnya plus 5X2. Kayak gitu. Nah, terus teman-teman kan udah biasa ya untuk di SPL. Jadi teman-teman bisa tulis kayak gini. Yang ini itu pasti hasilnya sama dengan yang ini. Jadi bisa saya tulis di sini itu minus 6X1 ditambah dengan 3X2 itu sama dengan minus 7X1. Kayak gitu untuk yang atas ini. Terus untuk yang bawah, yang ini saya tulis di sini ya. 4X1 ditambah 5X2 hasilnya yang ini pasti sama dengan ini. Minus 7X2. Kayak gitu. Nah, di sini biar lebih mempermudah ya. Yang ada X1-nya saya pindahkan ke kanan, ke kiri maksudnya. Jadi di sini minus 6X1 ditambah dengan ini ya 7X1. Yang ini saya pindahkan ke kanan menjadi minus 3X2. Jadi di sini minus 6X1 ditambah 7X1 hasilnya X1 ya. Jadi sama dengan minus 3X2 gitu.
Terus untuk yang kedua yang di sini, yang ini X2-nya yang saya pindahkan ke kiri. Jadi di sini 5X2, ini pindah ke kiri jadinya plus 7X2 ya. Kok pangkat ini ya? Kok ini juga pangkat ya? Aduh. Ini X2 ya, bukan pangkat. Kayak gini. Ini sama dengan, ini pindah ke sana. Jadi hasilnya ini itu minus 4X1. Nah gitu ya. Ini 5 ditambah 7 hasilnya kan 12 ya. 12X2 sama dengan minus 4X1. Nah, kedua rows kita bagi dengan 4 ya. Jadi ini kita bagi dengan, atau gini deh. Atau ini kayak gini aja. Kayak gini ya. Jadi di sini tuh 12-nya itu kita pindahin ke sini sebagai pembagi. Jadi X2 sama dengan minus 4 dibagi 12 X1. Jadi X2 itu sama dengan minus dibagi 4 itu 1, ini dibagi 4 hasilnya 3X1. Kayak gitu. Jadi di sini punya kesimpulan ya. Punya kesimpulan bahwa nilainya itu kayak gini. Kesimpulannya, kesimpulan nilai X1 itu sama dengan yang ini. Minus 3X2. Terus nilai X2 yaitu ini. Minus 1/3X1. Misal terus di sini. Misalkan, misal di sini X1-nya itu em, misalkan gini ya, misalkan X2 ya. Misalkan X2 itu sama dengan 1. Kayak gitu ya. X2 sama dengan 1. Maka X1 ini nilainya X1 sama dengan X2. Sama dengan minus 3X2 gitu ya. Berarti di sini sama dengan minus 3. X2-nya ini 1 ya. Di sini 1 sama dengan minus 3. Kayak gitu. Di vektor eigen itu kan X ya. X tadi itu nilainya ini. X1, X2. Kayak gitu. Nah, X1 nilainya minus 3. X2-nya kita misalkan tadi 1. Kayak gitu. Di X2-nya ini terserah berapa gitu ya. Terserah berapa. Nanti X2 ini akan mempengaruhi nilai si X1-nya. Kayak gitu. Jadi untuk penulisan akhirnya itu biasanya kayak gini. Buka kurung kawal, di sini T, kemudian ini matriksnya kita masukin yang ini minus 3, di sini 1, terus di sini dengan batasnya itu merupakan bilangan elemen real dan nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kayak gini. Jadi ini merupakan vektor eigennya. Kayak gitu. Mungkin itu untuk soal nomor 5. Oke, mohon maaf kalau banyak penjelasan saya yang kurang jelas ya. Kalau teman-teman bingung atau punya pertanyaan, tanya aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Tutup videonya.